Halo, selamat sore. Selamat datang di Mo Engage Growth Masterclass episode ke-11. Untuk semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Nah, di kesempatan kali ini kami ingin mengangkat topik yaitu cara meningkatkan pendekatan pada pelanggan via push notifications. Akan ada 2 sesi. Di sesi pertama adalah sesi diskusi dengan para panelis, dan sesi kedua adalah sesi demo dari Mo Engage. Seperti itu. Dan bagi para audiens yang sudah hadir di sini, apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung menulis di di chat box yang ada di sini, gitu ya. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rio Kanigoro, Growth Manager dari Mo Engage, yang akan berperan sebagai moderator di sesi diskusi kita hari ini. Lalu ada Mbak Anggita, Senior CSM dari Mo Engage, yang akan demo di sesi kedua nanti. Begitu. Bersama kami di sini sebagai panelis ada 4 leaders yang akan saya perkenalkan satu persatu. Jadi di sini ada Mbak Meti Nursanti, Retention Manager dari Haruka Edu, yaitu suatu platform yang menawarkan produk-produk pendidikan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Selamat sore, Mbak Meti. Sore, Mas Rio. Halo, apa kabar semua? Kabar. Terima kasih sudah hadir di sini, ya, Mbak. Berikutnya ada Mas Hatta Afkar, Head of Cari Parkir, yaitu platform yang memberikan solusi bagi para pengendara yang ingin memarkirkan kendaraannya dengan aman dan nyaman. Begitu ya, Mas Hatta ya. Selamat sore, Mas Hatta. Terima kasih sudah hadir. Lalu kami ada Mbak Adinda Artemisia, Head of Marketing dari Terampil, yaitu platform yang menyediakan pelatihan berdasarkan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Selamat sore Mbak Adinda, terima kasih atas kehadirannya. Halo Mas Rio, thank you. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin, amin, sama-sama Mbak. Terakhir kami ada Mas Gerwin Hermawan, Head of Marketing dari Nobi, yaitu suatu aplikasi manajemen aset yang mempermudah semua orang untuk dapat memiliki dan mengembangkan aset kripto. Selamat sore Mas Gerwin. Halo, selamat sore Mas Rio dan teman-teman semuanya. Salam kenal. Kenal Mas. Terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. By the way, selamat untuk pendanaan yang baru diterima ya Mas. Semoga, yes, thank you. Semoga dapat makin memperlancar ya bisnis Nobi ke depannya. Amin, amin. Baik, kita masuk ke sesi pertama yang mengangkat topik bagaimana cara meningkatkan pendekatan kepada pelanggan via push notifications. Nah, seperti yang kita rasakan bersama 3 tahun terakhir ini bahwa pandemi COVID-19 cukup memberikan tamparan yang keras ya bagi dunia bisnis, yang membuat para business owner dan pelaku usaha berjuang untuk dapat terus menjalankan bisnis secara stabil dan berkelanjutan. Nah, kira-kira kita masuk ke pertanyaan pertama adalah bagaimana efek dari pandemi mempengaruhi akuisisi dan retensi dengan pelanggan pada brand Anda. Silakan Mbak Meti, mungkin bisa dimulai. Oke, sip. Thank you so much Mas Rio dan teman-teman semua. Kalau di Uni Edu, di Haruka yang bagian produk Uni Edu, kita kan memang berpartner dengan 14 perguruan tinggi dan memang platformnya khusus untuk blended learning. Nah, efek yang paling terasa banget selama pandemik adalah dari customer engagement. Karena beberapa touch point yang biasa dilakukan secara offline itu bisa beralih ke online. Nah, di Haruka sendiri, untuk customer engagement biasanya kita sudah set untuk waktunya kapan-kapan saja, kapan untuk blast campaign, untuk reminder konsultasi progres belajar, dan juga untuk kapan ada kelas online. Dan melalui flexibility yang biasanya tetap keep in touch sama si mahasiswa yang biasanya office hour, kita lakukan sekarang karena ada efek pandemi untuk mempertahankan mahasiswa agar tetap mau belajar sama kita, tetap termotivasi, jadi kita lakukan itu selama 24 jam. Nah, sisi baiknya dari pandemik itu adalah percepatan dari pergerakan digitalisasi. Nah, yang biasanya yang sedang berjalan sekarang di Haruka Edu adalah contactless dengan mahasiswa yang biasanya daftar harus ke kampus, ini biasanya hanya melakukan
one click semuanya sudah beres gitu. Dan juga untuk transformasi digital juga pastinya akan memberikan improvement yang sangat-sangat banyak sih. Pertama, dari sisi customer kita akan lebih cepat lagi untuk melayani si customer tersebut dan juga memberikan value lebih apa yang kita punya dibandingkan dengan lembaga-lembaga edukasi yang lainnya gitu, Mas. Itu sih sisi baiknya dari pandemi. Jadi nggak perlu dilihat dari sisi buruknya deh kalau misalnya di pandemi. Baik, Mbak. Jadi ada blessing in disguise lah di sini, Yes, ya, Mbak. betul, betul. Baik, baik, baik. Baik, itu saja, Mbak Meti? Yes, betul. Baik, baik. Cukup. Oke. Ya, baik. Selanjutnya silakan Mas Hatta. Mas Hatta. Baik, mungkin sepertinya ada trouble di Mas Hatta. Bisa dilanjutkan dengan Mas Gerwin ya. Silakan, Mas. Ya, Mas Rio, thank you, Mas. Oh, Mas Hatta ya. Kan cari parkir memang ada four-wheeler segmen gitu ya. Sudah masuk ya, Mas? Ya, ya. Agak ini ya, Mas. Agak putus-putus. Ada delay tadi ya? Ya. Silakan, ya, Mas. Ya, karena bisnis kita kan memang ada di mobilisasi ya, karena kan kalau parkir kan berhubungan sama mobilitas orang ya. Terus ya dengan adanya PPKM itu juga kita perlu ngeliatin ya, uncertainty condition kayak gini, kita juga ngebaca tren juga gitu ya. PPKM ini nanti akan naik atau turun, terus habis itu ya berarti kita juga mikirin akuisisi ads-nya gitu ya, apakah perlu dijalanin sekarang atau enggak gitu ya. Terus habis itu kita kalau mau retention juga kita lihat-lihat situasi banget gitu. Apalagi kalau ngomongin mall itu, ngomongin campaign juga yang ada di mallnya. Terus habis itu dari sisi week 4 sama week 1 itu kan momen dimana orang gajian adalah momen golden time kita buat berjualan lah ya. Jadi di situ mungkin akan strategi retention sama acquisition mungkin kita perlu banget sih buat nentuin timing yang pas. Itu sih, Mas. Baik, Mas. Jadi memang kalau bagi cari parkir memang benar-benar timingnya harus di ini sekali ya, Mas ya, berdasarkan either Tapi kalau dari sisi pandemi ini dengan PPKM dan lain-lain cukup berpengaruh, Mas. Ya, karena memang customer segmen kita kan ada yang two-wheeler, ada yang four-wheeler ya. Jadi ada yang pekerja, juga ada yang memang dia jalan ke mall gitu ya. Nah, ini yang mungkin buat ngejagain ngebalancing antara weekdays transaksi sama weekend transaction gitu ya. Jadi kita ngebalance segmen mana yang mungkin kita kejar buat nge-push mereka buat transaction gitu on the weekday sama yang on the weekend gitu ya. Jadi kita atur segmentasi itu. Nah, yang mempengaruhi naik turunnya justru yang memang ketika ada PPKM level yang tinggi, kondisi mallnya juga pembatasan persentasenya dikurangin gitu ya. Nah, itu juga akan pengaruh juga akhirnya. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Hatta, insights-nya. Lalu kita bisa lanjut untuk Mbak Dinda gimana nih, Mbak, untuk terampil? Oke. Karena memang terampil kan 100% semua dilakukan online ya, Mas, aktivitasnya gitu. Modul-modul training ada di sana semua, interaksi dengan trainer juga disediakan di situ gitu kan. Jadi semua aktivitas memang terfokus di online activity-nya. Cuman kalau ngomongin efek dari pandemi, saya rasa sih lebih ke pergeseran consumer behavior untuk target audience kita ya, terutama ya. Jadi emang karena efek pandemi kan melahirkan satu kalau menurut saya sih satu segmentasi baru nih gitu. Berangkat dari insight-insight yang kita temukan di market bahwa yang kayak kondisi karyawan yang dirumahkan atau
kondisi karyawan yang dirumahkan membuat mereka harus berinovasi gitu, harus survive dengan bikin bisnis sendiri gitu kan. Atau mungkin karyawan yang di kantor jadi berpikir untuk mempunyai usaha sebagai bagian dari survivalnya itu sendiri gitu kan. Nah, insight-insight ini sih yang jadinya kami jadikan fokus untuk target campaign kita sekarang gitu loh. Jadi komunikasi kami memang senternya menjadi ke sana. Jadi itu pembelajaran dari efek pandemi yang kami dapatkan sekarang ini sih. Dan lanjutannya ke retensi, jadi kita juga diwajibkan untuk create satu activity retention yang bisa lebih personalized lagi gitu kan, yang bisa lebih cater di grup market yang ini gitu sih. Baik. Oke, jadi mungkin pandemi ini justru ya sama tadi ya, blessing in disguise juga ya untuk terampil ya Mbak, karena memang semuanya via online ya. Ya, via online. Ya, untungnya sih via online ya. Jadi kalau dari kami sih gimana kita cermat menangkap perubahan yang ada di market itu sendiri sih, tren-tren yang berlaku kayak seperti yang bisa kita lihat apa yang akan terjadi di beberapa tahun mendatang sebagai akibat dari efek pandemi itu tersebut gitu sih. Itu roots-nya dari situ. Jadi itu sangat berpengaruh ke semua marketing campaign yang akan kita ciptakan nantinya gitu, mau akuisisi ataupun retensi gitu. Baik. Terima kasih insight-nya Mbak Dinda. Mas Gerwin, bagaimana kira-kira ini Mas untuk Nobi? Yes. Ya. Jadi kalau di Nobi sendiri sih kita selalu sikapi pandemi ini pertama every bad things always have a good thing sih kalau dari kita. Kalau dilihat dari industri sendiri, investasi selama pandemi ini di Indonesia sendiri growth-nya lumayan tinggi. More than 10 kali lipat orang-orang melek investasi gitu. Semua produk investasi terutama kripto, apalagi dibantu juga dengan metaverse, NFT dan lain-lain. Secara industri di pandemi ini kita di industri investasi terutama kripto bisa dikatakan sebenarnya cukup baik. Cuman kalau untuk retensi balik lagi investasi itu sangat uniknya adalah kita bikin brand trust yang amat sangat besar terhadap calon customer kita gitu. Nah, untuk menyampaikan brand trust ini kadang juga mungkin ada webinar dan lain-lain, tapi ada beberapa pendekatan yang lebih personal yang masih susah karena di pandemi salah satunya ketemu offline dan lain-lain. Kayak gitu sih Mas paling. Baik Mas. Oke, kira-kira mengenai ini ya Mas, apa namanya animo dari si masyarakat atau si pelanggan dari Nobi atau calon-calon ini kira-kira gimana Mas? Yes, animonya sih so far baik, amat sangat baik karena dibantu juga dengan banyak sekali pemberitaan tentang investasi juga. Walaupun di kripto sendiri ada kayak dua side ya, ada dark side and a good side. Tapi animo dari masyarakat amat sangat menarik karena ini something yang baru dan something yang growing. But we still focusing about the brand trust sendiri sih, kayak gitu. Jadi beberapa loyal customer kita juga mungkin pendekatannya juga berbeda. Dan mungkin kalau kemarin PPKM sempat turun 3-4 tuh kita sudah mulai bikin satu event offline dan kita juga menyaring semua ngobrol in personal. Seperti itu sih Mas. Baik. Terima kasih insights-nya Mas. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kalau kita berbicara mengenai berbagai macam engagement channel nih, karena kita tadi bicara soal acquisitions dan retentions gitu ya, dan juga ada engagement. Nah, channel mana sih yang kira-kira menurut Mas dan Mbak di sini saat ini terbukti paling sukses untuk merek atau bisnis Anda? Seperti itu. Baik, kita bisa Mbak Meti bisa menjawab. Ya. Kalau dari saya sendiri, karena khusus untuk retention, channel yang paling bagus untuk customer engagement saat ini biasanya sih tergantung dari segmentasi user atau segmentasi si mahasiswa itu sendiri. Apakah dia sedang onboarding atau sedang growing dengan atau retention, atau bisa juga masuk ke dalam kategori reaktif. Nah, kalau misalnya dengan pendekatannya berbeda, otomatis
customer engagement channel-nya juga berbeda. Jadi contohnya kalau untuk yang onboarding khususnya kita pakai untuk live agent call biasanya. Terus kalau misalnya untuk yang retention juga kita pakai call dan juga WhatsApp blog dan juga kalau WhatsApp blast dan juga misalnya kalau untuk pemberitahuan jika ada konsultasi belajar atau misalnya sudah ada nilai dari dosen itu biasanya kita pakai web push notification. Nah, khusus untuk yang reaktif sendiri, jika mahasiswa tersebut misalnya lagi ngilang nih 2 semester atau 3 semester, biasanya kita pakai email dan juga pakai WhatsApp Blast gitu. Baik. Itu ya jadi memang dibagi-bagi ya, Iya, Mbak. betul dibagi-bagi. Oke, baik. Dan semuanya work sih. Tapi yang sedang kita kembangkan adalah gimana caranya dari apps notification ini bisa masuk ke setiap segmen, lalu nanti akan ada feedbacknya secara positif untuk bisnis kita sendiri begitu sih. Itu yang lagi kita kembangin. Baik. Terima kasih, Mbak. Kalau Mas Hatta sendiri kira-kira gimana, Mas? Ya, push notification kali ya Mas Rio ya, yang memang paling powerful ini ya, buat di kita gitu ya. Karena 40-50% dari transaction kita tuh memang upcoming-nya tuh dari push notification sih. Jadi so far memang kita agak susah di awal gitu ya, ketika kita mensegmentasikan gitu ya. Kita membagi-bagi kategori mana yang loyal customer, mana yang potential churn dan lain-lain gitu ya. Tapi again push notification yang jadi tools ya dari MyEngage yang kita pakai banget, dan itu ya ngasilin transaksi sampai 50% gitu dari push notification. Bukan jualan ya Mas Rio ya, tapi emang kenyataannya gitu. Baik Mas, terima kasih loh ininya insights-nya. Baik, ketika melakukan, berarti kan Mas Hatta melakukan segmentasi terlebih dahulu ya untuk bisa tadi mengklasifikasikan si penerima tadi ya. Ya. Baik. Jadi kita segmentasinya kan ada yang segmen 2-wheeler atau 4-wheeler gitu ya. Terus habis itu kita bedah lagi gitu ya. Dia tuh yang visit ke product page yang mana gitu ya. Terus habis itu dia aktif open page-nya, apps-nya itu last 7 days, terus gendernya. Nah, dari situ kita buat personalized treatment campaign yang benar-benar spesifik banget ke si customer atau si user gitu ya. Nah, ini yang jadinya, dan juga timing karena parking itu kan kalau yang orang kerja gitu ya, jadi ada yang memang sudah terbiasa masuk jalan kerja itu jam 7 pagi, jam 6 pagi, jam 8 gitu ya. Nah, kita kan nggak bisa nge-blast push notif buat transaction di jam 7 buat semua orang gitu. Padahal masing-masing orang datangnya beda-beda gitu kan. Nah, akhirnya kita sampai ke level itu ya, walaupun memang kita segmenkan lah ya, mungkin nggak terlalu personal banget gitu ya. Tapi paling nggak kita tahu behavior-nya dia biasanya tuh parkingnya itu di around di jam berapa sih. Nah, dari situ sih kita kirim push notif. Nah, dan ya again Mas, kalau misalkan karena kita kan ada membership parking gitu ya, tiket size-nya juga memang untuk biaya yang sampai 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan gitu ya. Nah, itu momen-momen memang week 3, week 4, itu momen di mana kita ngirim push notif mungkin agak lebih kencang gitu daripada week lainnya. Oke. Baik Mas. Karena emang terkait lagi tadi ya, consumer spend juga ya. Benar. Hal ini. Baik. Terima kasih Mas Hatta. Untuk selanjutnya Mbak Dinda, silakan Mbak. Ya, kalau kami sih sejauh ini untuk engagement baru menggunakan WhatsApp dan email, dan itu tergantung objektifnya juga sih. Kalau kita mau menggunakan email itu buat apa, WhatsApp itu buat apa gitu kan. Jadi kalau memang ketika kita launch activity dan mengharapkan respon yang cepat, saya rasa yang paling tepat adalah WhatsApp gitu kan. Kayak kita mau melakukan quick survey gitu kan, kita bisa taruh linknya di WhatsApp gitu kan, kita bisa blast ke mereka gitu kan, terus nanti kita bisa follow up di kemudian hari gitu kan. Bisa ada
nilai urgency itu bisa disematkan di WhatsApp. Cuma kalau email itu sifatnya buat kita sih lebih ke newsletter yang informatif aja sih gitu. Nah makanya kami juga mau explore yang lain, channel yang lain gitu loh. Jadi kayak push notif ataupun in app semacam itu sih. Baik, siap Mbak. Ini hadir di waktu yang tepat nih Mbak Dinda. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Mungkin kita lanjut ke Mas Gerwin. Silakan Mas. Ya, kalau kita di Nobi sih pasti melihatnya kita pakai beberapa channel, salah satunya yang pasti email marketing dan WhatsApp Blast. Cuman untuk push notification ini amat sangat ngebantu kita ya. Pertama mungkin sama kayak Mas Hatta dari segmentasi juga. Dan sebenarnya kalau di Nobi sendiri kita juga ngebantu banget untuk user journey. Salah satunya adalah proses KYC. Jadi kalau di kayak beberapa investment apps yang lain tuh orang download, and then kita harus ada beberapa tahapan untuk dia sampai akhirnya bisa invest and bisa beli koin kita gitu. Dan itu merupakan proses yang kita sebutnya ada 3 proses di situ, dan itu yang amat sangat ngebantu mengisi kekosongan adalah push notification. Mulai dari kita ingetin, terus mulai dari kita kalau kita kasih benefit lebih gitu dari situ juga. So far sih kalau dari engagement day to day-nya amat sangat ngebantu kita untuk engagement, apalagi membantu user journey kita sih. Baik. Siap Mas. Jadi memang push notifications berada di posisi teratas lah ya untuk Nobi. Baik Mas. Saya akan masuk ke sesi pertanyaan ketiga. Jadi menurut pengalaman Anda, seberapa penting pemakaian push notifikasi sebagai channel untuk onboarding dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada? Dan adakah contoh bagaimana Anda menggunakan push notifikasi untuk mengaktifkan dan mempertahankan para pelanggan ini? Jadi silakan mungkin melanjutkan aja Mas Gerwin, silakan dilanjut Mas. Oke, kalau untuk onboarding yang pasti amat sangat berpengaruh ya push notification. Contohnya seperti ini. Jadi kita juga pakai platform gitu. Kita sekarang kebetulan saja platformnya itu dia sudah bisa menggambarkan auto push notification by mapping sendiri gitu. Mungkin mau engage juga sama melakukan hal seperti itu gitu. Nah, untuk onboarding juga sama, karena balik lagi kita investment apps gitu, banyak sekali user-user yang datang ke kita once dia download and then dia nggak tahu mau ngapain gitu kan, atau dia pengen lihat-lihat dulu deh mau kayak gimana gitu kan. Nah itu tuh untuk onboarding amat sangat membantu. Jadi kita tuh selalu push notification ini kita by automatically dari user journey yang kita coba pelajarin. Contoh, once dia download 24 jam pertama kita ingetin untuk registrasi, karena once dia download dia masih bisa masuk aplikasi kita untuk lihat koin dan lain-lain. Tapi untuk activate-nya mereka biasanya kita push lagi beberapa kali dengan push notification. As simple as kayak ada voucher lo yang nunggu kamu segala macam kalau kamu melengkapi proses KYC seperti itu. Itu salah satu untuk onboarding. Dan untuk retention sendiri juga amat sangat mempengaruhi ya, karena balik lagi kalau di platform kita itu pertama banyak orang koin itu banyak gitu, tapi banyak juga orang yang loyalis koin tertentu, misalnya Gerwin BTC banget nih, sedangkan kita koin-koin juga banyak yang lain gitu. Nah kita tuh retentionnya biasa sesimpel as kita tembak push notification kayak cross selling. Kita ngasih tahu bahwa koin yang lain tuh lagi naik juga loh segala macam dan lain-lain. Itu salah satu poin-poin di push notification yang kita pakai untuk retention our customer gitu sih. Dan juga untuk churn user sendiri kita sudah segmentasi yang amat sangat. Jadi kalaupun memang dia sudah di atas 15 hari dia tidak balik, kita akan tembak push notification and then kita lihat open rate-nya berapa, and then kalau tidak sampai 100% kita pakai other channel. Kayak gitu sih. Jadi treatment-nya juga berbeda-beda sih, Mas. Baik. Terima kasih, Mas, untuk insight-nya. Mas Hatta mungkin ada kisi-kisi dari dari cari parkir. Ya, kalau bicara onboarding kan berarti objektifnya kan kita mesti bikin fondasi dulu gitu ya buat new customer kita kan, supaya buat naikin funnel kan dari install to register tuh udah satu problem yang kita mesti handle dulu kan. Nah
kita kan punya banyak alternatif channel lah ya buat kita nyampein informasi gitu. Ada push notif, ada email gitu ya. Nah, kadang mungkin ketika dia install, karena misalkan punya aplikasi kita di-download mesti menghabiskan waktu mungkin 2-3 menit. Biasanya by psikologi kalau orang udah agak kelamaan install, dia pasti tutup dulu tuh Play Store sama App Store-nya kan. Akhirnya selesailah aplikasi terinstall, dia nggak buka lagi gitu ya. Atau dia udah lupa gitu ya. Karena memang dia lagi tidak menunggunya terlalu lama. Nah, kita bisa juga waktu itu yang kita lakuin, kita email marketing juga gitu ya. Karena kan dari sisi customer ini, after dia nanti install register, kita kan dapat beberapa data point utamanya dulu gitu ya, yang memang kita bisa lanjutin apa sih yang perlu didaftarin lagi sama dia. Kalau di Nobi mungkin tadi lebih ke KYC gitu ya. Tapi kalau dicari parkir mungkin lebih ke mobilnya apa sih gitu ya, kendaraannya apa. Nah, kendaraannya apa itu kan memang suatu journey lagi yang memang harus dilengkapin kan. Nah, once dia udah install dan register, dia kadang tuh memang kita juga nggak taruh halaman registrasi kendaraan itu di depan gitu ya, karena itu kan belum lo mau pakai aja udah ribet duluan lah gitu ya. Jadi itu memang journey yang memang kita tunda lah kasarnya gitu. Kita tunda sampai ke transaksi yang kedua gitu bahkan. Jadi transaksi pertama ini kita passing dulu gitu supaya mereka tahu dulu kita punya fitur apa aja gitu ya. Terus habis itu ya kita kasih kirim thank you email gitu ya. Terus udah gitu kita kasih juga special treatment buat yang customer. Kalau orang Indonesia kalau nggak dikasih gratis dulu di awal buat nyoba-nyoba, willingness to buy-nya buat second transaction kan jadi rendah gitu kan. Jadi kita kasih dulu lah buat dia buat coba produknya, rasain gitu ya. Dan harapannya di sini kan jadi feedback customer gitu ya. Apakah dia nanti ada kendala, terus atau misalkan dia ngerasa ini boleh lah dipakai dan dia bisa nge-referral ke word of mouth gitu antar temennya gitu. Nah dari situ sih ini kita bikin onboarding series kayak gitu ya. Udah diutak-atik beberapa kali ya maksudnya sampai sekarang gitu ya udah cukup ya sekarang itu kita berhasil menurunin sampai 20% drop rate-nya gitu dari panel install ke register gitu ya. Jadi ini perjalanan yang udah kita lewatin so far memang kita perlu mikirin ya. Jadi kita berpikir si aplikasi ini aja tools gitu ya. Terus bagaimana kita bisa nyampein informasi apa yang kita perlu sama si customer ini perlu dibawa kemana gitu. Jadi itu sih pentingnya. Baik Mas. Kalau considering nih Mas, kalau misalnya ada juga kan ya mengenai berita-berita tentang push notifikasi yang 40% sampai 70% itu gagal terkirim gitu ya. Nah, kira-kira kalau dicari parkir sendiri, bagaimana sih pengaruhnya terhadap rencana cari parkir untuk melakukan pendekatan dengan pelanggan nih Mas? Taktik apa yang kira-kira Mas Mas Hatta terapkan untuk mengganti yang tadi notifikasi push yang tidak terkirim gitu? Ya, kita sebagai user pun kan kadang juga kalau udah terlalu banyak dapat push notif dari satu apps kan kadang juga ngerasa terganggu ya. Yeah. Itu mungkin itu jadi poin ya. Jadi artinya pertama kita juga ketika nanti dia kita posisinya mungkin sekarang hampir 30% yang unreachable lah ya dari sisi push notification gitu ya. Nah, tapi juga jangan sampai lupa nih yang sisanya ini jangan sampai terlalu banyak push notification ya akhirnya dia matiin notifikasinya akhirnya ke depannya. Nah, ketika kita yang orang yang 30%-nya gitu ya, kita ngelihat apa dulu sih karena apanya ya. Apakah memang dia matiin atau memang apakah nanti memang ada sesuatu yang dari sisi aplikasi yang memang ada isu gitu ya, either itu bug atau lain-lain. Kalau memang itu isu yang ada bug ya berarti kita harus fixing segera gitu ya. Terus habis itu kita juga optimize channel-channel lain ya. Contoh misalkan kita email dia gitu ya, jangan lupa untuk nyalain push notifikasinya. Terus habis itu beberapa informasi kayak campaign special treatment atau special campaign yang memang hanya diinformasikan melalui push notifikasi gitu ya. Jadi memang secara nggak langsung men-trigger dia untuk menyalakan si notifikasi yang mungkin sebelumnya dia matiin atau memang by default by sistem media di handphone media memang mati otomatis gitu ya. Atau pas di awal kan kalau habis install kan dia mau kirim notif atau tidak kan Google kan selalu mengerti gitu ya, App Store juga. Nah itu sih, jadi mungkin ada beberapa treatment yang memang kita bikin lah campaign-nya yang menggunakan itu gitu, biar men-trigger dia untuk
aktifin gitu. Baik, baik, understood Mas. Kalau Mas Gerwin, gimana Yes. Mas? Ya, case-nya Nobi, bagaimana Mas? Ya, kalau di Nobi sendiri juga mungkin benar yang dikatakan Mas Hatta, banyak sekali user juga yang mungkin push notification yang tidak dia buka, atau mungkin dia matikan, atau mungkin ada bugs atau error dari database kita juga gitu. Nah, itu pertama betul kita juga harus cari tahu dulu nih sebenarnya unreachable-nya karena kenapa gitu. Kalau misalnya dari mereka yang memang oke, mungkin ini dimatikan. Jadi kita tuh selalu kalau push notification dari kita akhir-akhir ini tuh selalu pakai 2 strategi, yaitu agresif dan pasif gitu. Nah itu tuh kita tariknya itu dari based on berapa lama mereka buka aplikasi kita gitu. Assume-nya adalah kalau orang itu memang active user, so we give it all the aggressive push notification gitu. Nah, awalnya kita pakai all, kita patok rata semua agresif, and then ada beberapa orang tiba-tiba angka uninstall kita juga tinggi, so akhirnya kita duduk bareng lagi, kita harus cari tahu lagi ini kenapa dan lain-lain. We do simple, waktu itu kita akhirnya tanya lah, wawancara mereka orang-orang, kita tarik beberapa sampel, kita tanya segala macam apakah push notification mempengaruhi, so ada beberapa banyak yang mempengaruhi juga, so kita akhirnya bagi 2 strategi agresif dan pasif. Jadi untuk yang pasif yang memang orang itu aktivasinya mungkin nggak terlalu, memang dia casual investor yang taruh uang habis itu tinggalin aja deh gitu, let's see what happen gitu. Kalau di Nobi mungkin seperti itu. Nah, cuman ada beberapa yang untuk orang-orang yang benar-benar churn gini, yang tidak bisa kita jangkau, ya pasti kita pakai other channel, contoh email and also WhatsApp. Kurang lebih sih seperti itu sih kalau dari kita. Baik Mas, ini kebetulan sudah ada banyak ini juga ya pertanyaan dari audiens. Kita coba untuk jawab ya. Ya ini saya akan apa namanya, dari Mas Brian Dewata Arikusuma. Untuk para panelis, halo, salam kenal. Kak, izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan engagement customer via push notifications di apps? Di hari dan di jam berapa untuk lebih optimalnya? Dan untuk wording atau copy ke customer, baiknya seperti apa? Perlukah emoji digunakan juga? Terima kasih. Ya, mungkin Mas Gerwin bisa langsung menjawab, Mas. Oke. Kalau ditanya bagaimana meningkatkan engagement customer, sebenarnya itu balik lagi dari customer-nya sendiri. Kayak jamnya tuh setiap aplikasi itu berbeda gitu. Kalau di Nobi sendiri banyak sekali justru banyak orang investasi karena mereka kerja segala macam itu di atas jam makan siang. Jadi kita sering sekali tembak push notifikasi itu paling pagi itu jam 3 sore gitu. Nah, itu tuh ngelihat dari day to day merekanya itu buka aplikasi kita seberapa sering sih gitu. Karena push notification sih kuncinya cuma satu, yang pertama dari waktunya kapan harus tepat, terus targetnya juga harus ke siapa, harus tepat juga, dan yang terakhir adalah micro moment, jangan lupakan micro moment juga. Jadi kita tuh seringkali di copywriting kita tuh kejar sekali micro moment. Contoh kalau kemarin di crypto ada Gozali everyday segala macam, atau misalnya lagi ada something yang micro moment yang amat sangat hype lah di Indonesia gitu, itu juga amat sangat mempengaruhi. That's why kita juga tim konten kita tuh punya platform social media listening untuk mempengaruhi push notification itu, karena dari beberapa case kita yang micro moment tersebut yang amat sangat engage orang seperti itu. Kalau pertanyaannya perlu emoji atau tidak, itu dikembalikan ke platformnya sendiri ya, apakah itu dia formal or more casual. Kalau more casual kayaknya nggak apa-apa emoji gitu sih. Baik. Kalau untuk Mas Hatta sendiri bagaimana Mas? Ada mau ditambahkan dari penjelasan Mas Gerwin tadi? Ya, benar banget yang tadi Mas Gerwin ya. Jadi masing-masing aplikasi ini kan punya service yang berbeda-beda kan. Jadi mungkin untuk jam itu balik lagi ke service-nya masing-masing gitu ya. Dia memprovide service-nya itu idealnya kira-kira di jam berapa sih si customer-nya itu, si user-nya itu yang bakal mau lihat si notification yang dia terima gitu. Terus habis itu dari sisi copy ya. Ini yang menarik, kemarin beberapa waktu lalu saya terima ada push notif gitu ya, dari melihat di iklan gitu. Yang kirim tuh dari di rumah naming-nya, bukan dari aplikasinya, tapi dari nama salah satu artis lah gitu ya. Akhirnya bisa naikin open rate gak karuan katanya gitu ya. Jadi menurut saya itu salah satu taktik juga gitu ya, menggunakan nama yang
sounds familiar ya gitu ya, didengar sama kita gitu. Padahal itu dari aplikasinya gitu. Tapi kan terasa sangat personal banget gitu ya kesannya. Nah itu berhasil naikin open rate yang gila-gilaan. Harapannya juga isi kontennya juga cukup menarik gitu ya untuk dibuka. Kan itu yang paling penting juga. Jadi mungkin pada saat kita nulis copy di judul di push notification itu juga memikirkan juga sih konten yang kita mau deliver di informasi di dalamnya ini perlu yang sesuatu yang biar dia mau baca juga gitu. Baik. Saya ada pertanyaan kedua dari, mumpung kita masih ada waktu ya sebelum masuk ke sesi kedua. Halo Kak, thanks sharing experience-nya. Izin bertanya, bagaimana menghindari customer melakukan disable notif? Nah, mungkin Mas Hatta terlebih dahulu bisa dijawab nih Mas. Iya, nah ini yang mungkin tadi ya, yang udah sempat gue ceritain juga gitu ya. Jadi karena kita punya satu lagi data point gitu, email gitu, jangan lupa gitu ya. Jadi kita punya email atau kita punya nomor telepon mungkin yang terhubung sama WhatsApp gitu ya. Jadi CRM ini kan sebenarnya channelnya banyak. Jadi nggak cuma aplikasi yang harus dikirim push notif gitu ya. Jadi kalau memang si push notifnya memang statusnya dia terdisable gitu dari si customer-nya, ya mungkin kita bisa trigger suatu campaign yang memang kita informasikan melalui si WhatsApp atau melalui email gitu buat trigger dia ngidupin push notifikasinya. Jadi ya kasarnya layaknya seperti seseorang lagi ngingetin temennya gitu. Mau kalau informasi yang lo dapet itu perlu nyalain dulu aplikasinya gitu ya. Jadi tapi balik lagi mesti ada sesuatu yang mungkin layaknya gimmick aja gitu ya, gimmick entah itu voucher dan lain-lain, tapi paling enggak itu bisa lumayan buat nge-drive orang buat ngidupin push notifnya ya. Karena itu everyone's problem lah kalau namanya disable notification gitu ya. Semua aplikasi pasti ngerasain masalah yang sama sih menurut saya. Baik, understood Mas. Ini ada khusus buat Nobi. Tadi sempat bilang kalau Nobi bisa dapat retention dari micro moment, itu pakai media listening apa ya Kak? Itu pertanyaan. Kita ada 3 menit ya Mas Gerwin. Oke. Kalau kita sendiri sih sebenarnya kita udah A/B test beberapa sosial platform untuk social media listening sampai akhirnya kita pakai Sprout Social sih. Sampai detik ini kita masih pakai itu. Baik. Sudah terjawab ya Mbak Amelie ya? Iya, Mbak Amelie Rayasari. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin ini nanti akan dijawab setelah sesi kedua, sesinya Mbak Gita ya, karena ini terkait dengan Mo Engage, bagaimana push notifikasi kita berjalan atau bekerja. Jadi sebenarnya kita masih ada 2 menit ya, masih cukup nggak ya sebentar? Ya mungkin terakhir ya, mungkin dari Mas Gerwin atau Mas Hatta menjawab. Halo, mau tanya dari Mas Joshua di sini. Halo, mau tanya, kalau bisnis kita belum memiliki aplikasi, notifikasi apa yang cukup efektif untuk menjangkau pengguna website kita? Apakah newsletter saat ini masih cukup efektif menjangkau pengguna? Silakan Mas. Ada insight mungkin dari Mbak Meti atau Mbak Adinda mengenai newsletter nih. Oke, coba jawab ya. Kalau dari Haruka sendiri, memang kita mengirimkan newsletter juga setiap minggu. Itu biasanya kita kirimkan by email ke setiap mahasiswa. Tapi karena di email sendiri pun sebenarnya kan memang banyak email yang masuk ke kita. Contohnya kalau kita sendiri pun emailnya pasti akan numpuk dan itu pasti akan terlewat untuk notifikasinya. Jadi better bisa pilih untuk push notification, memang itu sangat efektif sekali, atau bisa juga by WhatsApp. WhatsApp juga lumayan, mereka langsung aware. Gitu Mas. Baik. Siap Mas. Sudah terjawab ya Mas Joshua. Mungkin sekarang aku kayaknya waktunya sudah selesai untuk sesi pertama nih Mas dan Mbak. Mungkin kita lanjut ke sesi kedua, yaitu ada demo dari Mo Engage mengenai push notifikasi. Jadi sebenarnya bagaimana sih mungkin dari audience atau panelis di sini ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana sih push notification di Mo Engage, cara bekerjanya seperti apa. Silakan Gita. Hai semuanya, thank you banget untuk kesempatannya. Jadi aku mau langsung share aja screen-nya.
dan langsung demoin ke teman-teman gimana sih cara create push notification dan ngeliat impact-nya juga analytics-nya di dashboard Mo Engage. Jadi mungkin teman-teman udah bisa lihat screen-nya ya. Oke. Jadi mungkin aku start dulu dari dashboard Mo Engage. Jadi teman-teman akan punya atau bisa ngelihat dashboard seperti ini di Mo Engage. Dan untuk pembuatan push notification itu posisinya akan ada di bagian Create New ini. Jadi pada saat teman-teman klik Create New, nah di sini akan ada pilihan dari campaign apa yang teman-teman mau buat. Jadi channelnya. Nah channel di sini juga terbagi-bagi, yaitu ada yang outbound. Nah outbound ini bentuknya adalah pengiriman keluar. Jadi pengirimannya bentuknya adalah bukan di dalam aplikasi atau di dalam websitenya, melainkan lewat luar gitu. Nah, yang kedua baru ada yang inbound. Inbound ini biasanya seperti pop-up notification di aplikasi atau di website. Juga misalnya ada di dalam aplikasi, di dalam homepage misalnya ada inbox. Nah, seperti itu, campaign-campaign seperti itu. Nah, mungkin aku langsung start aja untuk push notification. Ini ada beberapa type dari push notification sendiri, yaitu ada one time. One time itu biasanya sending yang terschedule. Jadi seperti misalnya teman-teman punya seasonal campaign yang dia hanya aktif di hari-hari tertentu atau misalnya di jam-jam tertentu gitu. Untuk tipikal campaign seperti itu, teman-teman bisa pakai push notification one time. Lalu kemudian ada juga periodic campaign. Nah, periodic campaign ini biasanya dia on a recurring basis. Jadi misalkan teman-teman punya spesifik program gitu, sama misalkan kartu kredit tertentu gitu, yang dia itu berlakunya di tanggal-tanggal tertentu, tapi dia recurring basis. Setiap bulan di tanggal yang sama itu programnya aktif. Nah, teman-teman bisa pakai push notification periodic. Dan yang ketiga yang akan aku mungkin kita fokusnya di tiga ini aja. Yang ketiga adalah event trigger. Nah, untuk event trigger ini dia itu harus ada if dan then condition. Jadi kita akan mengirimkan push notification ke user yang sudah melakukan activity A tapi belum melakukan activity B gitu. Misalnya seperti itu. Jadi ada trigger condition-nya di mana push notification ini akan membuat satu segmentasi user yang akan eligible untuk push notification tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah decide on whether mana nih bentuk push notification yang mau dibuat, maka teman-teman akan klik, lalu akan landed di halaman seperti ini. Aku ke previous, ke first page. Nah, di Mo Engage sendiri ini ada 3 ya teman-teman. Ada tiga step untuk pembuatan push notification. Yang pertama ini ada target user, yang kedua ada konten, dan yang ketiga itu scheduling. Nah, starting from the target users, nah di sini teman-teman bisa ngikutin aja flow-nya, di mana teman-teman harus namain dulu campaign-nya. Di sini aku namain seasonal discount campaign. Lalu juga teman-teman optional bisa menggunakan campaign tags. Nah, dari Mo Engage ini kita ada define beberapa konten campaign tags yang biasanya itu dipakai oleh user-user gitu ya. Nah, ini optional, tapi kenapa penggunaan campaign text ini bisa perlu adalah ketika nanti campaign-nya sudah jalan dan teman-teman mau shortlisting gitu. Lalu kemudian next, itu di bagian target audience. Nah, di target audience ini di mana teman-teman akan membuat segmen siapa yang mau dikirimin push-nya gitu. Nah, untuk di sini karena aku mau bikin untuk seasonal campaign atau seasonal sales, maka aku mau user-user yang mereka itu recently view product in the last 7 days. Nah, untuk pembuatannya sendiri ini ada banyak pilihan. Jadi teman-teman pertama bisa menggunakan all users kalau memang campaign-nya itu dia tidak ada segmentasi tertentunya, bisa all users. Nah, jika menggunakan filter user by suatu kondisi, maka teman-teman bisa menggunakan satu user property. User property di sini adalah bentuk yang dia sifat datanya itu selalu ada. Misalkan lokasi. Jadi kalau lokasi gitu ada last known city gitu misalnya. Teman-teman mau target semua user yang ada di Jakarta. Nah, ini juga bisa teman-teman.
untuk user property itu bisa digunakan, terus juga user behavior. User behavior ini lebih ke activity user yang tadi seperti saya contohkan. Lalu kemudian teman-teman bisa yang ketiga itu juga untuk upload custom segment sendiri. Misalnya teman-teman di belakang sudah punya spesifik user yang mau ditarget gitu. Nanti tinggal diupload secara manual menggunakan CSV file, lalu di save dan custom segment ini bisa digunakan. Dan yang terbaru, ini yang keempat, di MoEngage ada yang namanya user affinity. Nah, dari user affinity ini, teman-teman bisa melihat, bisa men-shortlist user-user yang dominan melakukan sesuatu. Misalnya adalah dia melakukan payment gitu, payment successful secara dominan untuk produk, misalkan untuk kategori, misalkan untuk di sini sebenarnya harusnya ada kategori tertentu gitu kalau misalnya ada, tapi kalaupun nggak ada, misalnya aku pakai payment mode gitu ya. Payment mode-nya adalah credit card seperti itu. Ini salah satu contoh aja. Jadi teman-teman bisa shortlist user-user yang dia dominan itu melakukan payment menggunakan credit card. In the last-nya ini di sini bisa dipilih berapa days gitu. Nah, mungkin aku bisa coba pakai rules yang tadi, yaitu has executed view product, karena aku mau kiriminnya ke user-user yang baru recently lihat produk, karena mereka adalah orang-orang yang tertarik terhadap produk di aplikasi tersebut ya. Nah, ketika sudah, lalu aku move ke bagian target platform. Nah, target platform di sini itu bisa di checklist semuanya atau bisa juga di checklist yang mana yang mau digunakan saja. Untuk contoh kali ini aku misalnya pakai yang Android, karena kalau teman-teman misalnya pakai tiga-tiganya, maka message-nya itu juga harus ditulis di ketiganya. Nah, setelah target platform dipilih, di sini teman-teman punya pilihan juga, ini spesifik produk MoEngage yang sangat unik ya, adalah untuk menguplift delivery rate. Walaupun ini hanya berlaku sebenarnya di Android. Jadi kalau teman-teman pakai Android, maka teman-teman bisa menggunakan Push Amplification Plus. Push Amplification Plus di sini adalah untuk menambahkan delivery rate atau membantu delivery rate untuk handphone-handphone Chinese. Seperti misalnya Vivo, terus Xiaomi, Huawei, seperti itu. Karena mereka tuh kadang punya delivery rate yang lebih rendah daripada handphone keluaran lain. Jadi kalau teman-teman sudah integrasi Push Amplification Plus, tinggal di checklist aja, nanti akan apply ke campaign tersebut. Untuk impact dan analytics-nya nanti aku lihatin belakangan. Setelah itu teman-teman bisa next ke halaman kedua, yaitu di mana tempat pembuatan konten. Ketika aku next, nah di sini adalah di mana teman-teman bisa nge-style notification-nya. Nah, untuk di MoEngage sendiri ini ada 3 pilihan. Jadi teman-teman bisa push notification biasa. Terus yang kedua ini adalah push notification dengan warna, yaitu biasanya kita call it as a push template. Yang ketiga adalah push carousel. Kalau push carousel itu bedanya sama push biasa adalah gambarnya bisa banyak. Nah, untuk yang sekarang, aku mau coba pakai stylist basic notification aja atau push template, yang dia sebenarnya push biasa, tapi teman-teman bisa personalize untuk warna, dan supaya itu lebih terlihat atraktif. Nah, di sini di basic-nya, teman-teman bisa pilih background color. Jadi application-nya ini juga nanti akan muncul di sebelah kiri namanya, misalnya di sini namanya cari parkir gitu, maka di sampel app ini akan tulisannya cari parkir. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan color control di light sama di dark. Nah, juga nanti di sini view-nya ada dark dan ada light, seperti itu. Ada light mode dan ada dark mode. Nanti teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang mau dilihat. Kemudian lanjut untuk di message title dan message-nya sendiri. Di sini teman-teman bisa pakai emoticon seperti contoh yang saya kasih di sini. Bisa pakai emoticon, pilihannya ada di sini ya teman-teman. Dan juga untuk coloring-nya ini bisa dipilih colors-nya, terus kemudian kalau mau di underline, mau di italic, atau mau di bold. Kalau misalnya di bold seperti ini contohnya teman-teman bisa gitu ya. Lalu next ke message-nya. Dan yang terakhir ini message summary.
Message summary ini sifatnya optional, jadi kalau teman-teman misalnya mau tambahin di sini message summary-nya promotional, maka nanti di sini dia akan menjadi promotional. Dan teman-teman juga di sini kalau mengubah warna, tinggal di blok aja, terus tinggal dipilih warna. Nanti dia akan mengganti warnanya di sini. Seperti itu untuk rendernya. Yang selanjutnya ya adalah di mana teman-teman untuk upload image. Nah, di sini upload image ini juga bentuknya dia optional. Kalau teman-teman nggak mau upload image juga nggak apa-apa, tapi di sini aku kasih contoh dengan penggunaan image. Nah, image-nya di sini itu dia akan menyesuaikan dengan ukuran yang kita pakai, yaitu rasionya 2:1. Jadi kalau teman-teman punya gambar untuk push notification, lebih baik pakainya yang 2:1. Kalau pixelnya itu terserah. Yang penting dia gambarnya high resolution aja. Gitu. Tapi masih di bawah 2 MB. Gitu. Lanjut untuk default click action. Nah, click action di sini adalah ketika user mendapat push ini, lalu mereka akan diarahkan kemana. Gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, cuman yang sekarang aku pilih untuk deep linking, karena ceritanya ini aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi itu kan akan punya yang namanya deep linking untuk nge-redirect user ke dalam salah satu path di dalam aplikasi tersebut. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja linknya di sini, terus kemudian setelah ini semua udah selesai, yang terakhir teman-teman bisa lakukan adalah ke halaman ketiga, yaitu next, di mana teman-teman akan schedule. Teman-teman akan schedule campaign-nya. Nah, di bagian schedule di sini, teman-teman tinggal pilih aja kapan mau dikirimnya gitu. At fixed time, kalau fixed time itu berarti ngikutin fix di sini. Terus juga jangan lupa untuk teman-teman pakai time zone-nya di sini yang sesuai ya. Jadi dipilih time zone-nya. Terus di sini akan kirim sesuai dengan time zone. Nah, misalnya di Indonesia itu kan ada beberapa time zone. Nah, aplikasi itu akan ngikutin dari di mana user itu berada. Jadi kalau teman-teman punya possibility user yang ada di luar WIB gitu, misalnya WITA atau WIT, nah teman-teman bisa send in a user time zone gitu. Selanjutnya sisanya adalah advanced setting ya teman-teman. Advanced settings. Nah, jika teman-teman sudah selesai dengan ini semua, lalu mau untuk testing campaign-nya, teman-teman bisa balik ke halaman kedua, lalu teman-teman bisa testing ke device teman-teman sendiri lewat menu di bawah sini. Mungkin aku jelasin sedikit karena ini tadi rules-nya adalah lebih ke one-time push, maka yang mungkin aku mau next lanjutkan, mumpung kita masih ada waktu 3 menit, ini adalah di bagian untuk sending push jika ini adalah push smart trigger. Seperti yang tadi aku bilang, untuk push smart trigger itu dia ada trigger kriteria, yaitu teman-teman bisa misalkan ini adalah cart abandonment push. Maka if user memasukkan barang ke dalam cart, maka jika dia tidak melakukan payment, kita akan trigger message ini 2 jam setelah mereka add to cart, kayak gitu. Misalkan seperti itu. Dan di MoEngage juga kita punya delay optimization, yaitu dari Sherpa kita, yaitu teman-teman bisa kalau bingung mau pakai delay-nya berapa lama, teman-teman bisa pakai time range di sini. Misalnya time range-nya adalah dari 2 jam sampai misalkan 24 jam ke depan. Nanti sistem kita akan ngatur kapan waktu paling baik untuk kirimin push ini. Mungkin 2 menit lagi terakhir aku mau jelasin mengenai kalau campaign-nya ini sudah jalan, itu teman-teman ngelihat analytics-nya seperti apa. Jadi ketika campaign-nya sudah jalan dan sudah publish, ini adalah, jadi teman-teman akan dapat setiap campaign-nya akan dapat analytics dan campaign info seperti ini. Nah, data-data yang teman-teman bisa dapat itu adalah yang kelihatan di sini, yaitu impression. Jadi berapa banyak user yang mereka itu dapat campaign ini di train notification mereka. Berapa banyak usernya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, karena tadi aku pakai push amplification plus, maka di sini kita bisa lihat berapa persen sih yang di-uplift dari si feature push amplification plus ini. Dan juga di sini ada click dan conversion events, juga conversion. Kalau conversion events, bedanya adalah satu user itu bisa melakukan goals beberapa kali. Misalnya, setelah dia dapat push, dia bikin 2 kali purchase, maka ini conversion events-nya bisa lebih dari 1 masing-masing user. Jadi ini tidak unik, sedangkan yang conversion itu unik. Selanjutnya juga teman-teman, kalau ada revenue details-nya, ini bisa
dimasukin ke dalam kampanye sehingga bisa lihat impact dari atau revenue yang didapatkan dari campaign ini. Lalu kemudian teman-teman bisa juga dari push yang tadi itu melihat campaign delivery status. Jadi campaign delivery stats, maksud saya bukan status. Nah, jadi misalkan teman-teman punya segmennya berapa dan pada saat terakhir itu terkirimnya ke berapa orang. Jadi impression-nya ke berapa orang gitu. Dan kalau memang di sini banyak kegagalan, kita juga punya reason breakdown-nya kenapa campaign itu nggak terkirim seperti itu. Jadi kurang lebih ini adalah bentuk report yang kita kasih untuk setiap campaign yang teman-teman kirim lewat Mo Engage. Begitu. Mungkin dari aku itu aja, Mas Rio. Baik, terima kasih Mbak Gita. Kebetulan ini ada yang bertanya juga dari audience terkait dengan cara kerja push notifications kita ya, atau Mo Engage. Nah, hai dari Waisul, biasanya untuk upload customer, lebih baik upload manual CSV atau buat segmentations, itu pertama. Segmentations-nya yang akan set dari tim Mo Engage atau reference dari kita. Lalu berikutnya proses penentuan segmentations-nya gimana jika dari sisi Mo Engage? Apakah di sini juga akan dijelaskan technical penentuan segmentations? Lalu push notif kita sangat low. Gimana cara biar push notif kita bisa works di luar WhatsApp dan email? Seperti itu. Mungkin bisa dijawab, Mbak Gita. Oke. Terima kasih, sorry aku mute. Ada dua pertanyaan ya di sini mengenai satu, yang pertama adalah segmentasi, yang kedua adalah gimana cara kita improve CTR. Nah, untuk yang pertama, segmentasi itu adalah tergantung dari use cases apa saja yang teman-teman punya. Biasanya teman-teman dari masing-masing bisnis akan punya basic use cases dari misalnya dari tim marketingnya gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah punya basic use cases, maka akan ada goals-nya itu untuk apa. Si campaign ini goals-nya untuk apa? Misalnya goals-nya adalah untuk transaction. Nah, jika kita tahu kita goals-nya ini adalah transaction, maka kita runut lagi ke belakang. Oh, user-user siapa saja yang akan membuat transaksi. Yang pertama, misalnya user yang sudah sign up atau user yang sudah pernah login. Jadi kita bikin segmentasi itu. Kalau dari Mo Engage sebenarnya kita suggest, pasti kita punya suggestion, tapi balik lagi teman-teman mesti punya breakdown-nya dulu nih. Goals-nya apa dan usernya siapa saja. Jika aplikasi teman-teman ini adalah aplikasi e-commerce yang mereka bisa saja melihat barang tanpa login, nggak apa-apa berarti kita kirim push ke siapapun. Tapi kalau mereka mau bertransaksi, mereka adalah user-user yang harus sudah punya account, maka akan ada satu tambahan rules di mana mereka harus sudah sign up atau sudah ada detail usernya. Nah, itu untuk yang jawaban mengenai segmentasi. Yang kedua adalah gimana sih cara uplift CTR ketika CTR-nya itu rendah gitu. CTR itu kan ketika user itu sudah dapat push-nya di tray lalu mereka klik. Nah, salah satu caranya yang ada di Mo Engage adalah cara praktisnya adalah untuk penggunaan push template yang tadi sudah aku jelaskan. Karena itu akan membuat push-nya lebih atraktif ya, teman-teman. Akan membuat push-nya lebih atraktif karena dia berwarna atau dia itu beda dari push yang lain. Itu salah satu caranya. Dan ini juga lumayan sudah terbukti nih, teman-teman, di beberapa klien Mo Engage ini bisa uplift sampai 40% CTR, seperti itu. Sisanya adalah gimana untuk naikin CTR adalah dengan menentukan segmen yang sesuai. Jadi misalkan teman-teman bisa pertama menentukan segmennya dulu, terus kemudian kontennya. Dan jika kontennya ini teman-teman masih mau bikin A/B testing, maka teman-teman bisa tinggal buat A/B testing. Dicari yang mana yang paling works untuk si segmen tersebut. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Bro. Semoga menjawab ya. Yes, terima kasih Mbak Gita penjelasannya. Jadi Mas Faisal, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup ini ya, detail gitu. Untuk Mas Bisma dan Mas Haris, mohon maaf karena kami hanya punya 1 menit lagi nih untuk closing. Mungkin bisa ditampung untuk next sessions dengan growth masterclass kami. Mungkin nanti oke juga buat kami angkat sebagai topik di sesi atau next panel gitu ya. Atau bisa juga nanti ping saya langsung
ke ke LinkedIn saya, nanti kita bisa ngobrol di sana. Begitu ya kira-kira. Baik, mungkin saya harus closing sekarang karena sudah waktunya sudah habis. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk para panelis hari ini, dan Mbak Gita juga terima kasih banyak atas demonya. Terima kasih banyak untuk seluruh audiens yang sudah hadir dan memberikan banyak pertanyaan gitu ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di next sessions of More Engage Growth Masterclass. Terima kasih.